Halo, selamat sore. Silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Hari di Malang. Silakan Ibu. Pak, saya cuma mau ini mengingat ke masa-masa. Halo. Silakan Ibu, silakan. Iya, saat kita ada pemilihan seperti pemilu pilkada, itu kayaknya suara rakyat kecil itu sangat sekali dibutuhkan. Tapi kenapa? Pada saat ini, sepertinya suara-suara rakyat itu sama sekali tidak dihiraukan. Betul. Saya kira cukup itu. Ya. Saya mohon bagaimana caranya untuk menyadarkan para pemegang negara ini Ya. untuk sadar. Ya. Jangan dijadikan tumbal aja. Ya. Ya, cukup. Saya cukup itu, Pak. Terima kasih untuk Ibu Adi yang ada di Malang. Jadi memang sangat kontras sekali keadaannya Ya, pada saat pemilu kada dan pada saat saya sekarang. kira apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ini tadi yang menyampaikan dengan rasa prihatin Betul. dan terharu. Kita terus terang Bu sudah menyampaikan apa yang ada ini baik di media cetak maupun di media televisi, tidak hanya di Batu TV. Saya sudah mungkin puluhan kali sampaikan di Metro TV, di TV One. Kalau presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi jangan berantas yang teri-teri saja, tapi tangkap big fish-nya supaya memberikan keteladanan yang kecil-kecil supaya takut melakukan korupsi lagi. Tapi hingga saat ini kan belum Tapi ada. hingga saat ini big fish-nya belum ditangkap. Padahal big fish-nya ada di sekitar beliau juga. Dan kalau kita melihat adanya gejolak yang terjadi pada beberapa hari terakhir. Saya perhatikan kemarin di Nganjuk, ada anggota masyarakat, ibu-ibu yang tua-tua, kelihatannya digerakkan untuk demo setuju kenaikan BBM. Karena mereka dapat iming-iming menerima BLT yang 3 bulan itu 450.000. Aduh, betul-betul saya tidak menuduh siapa yang menggerakkan ibu-ibu tua-tua di Nganjuk yang kemarin saya dapat laporan itu melakukan demo, dan di Gambir di Jakarta juga begitu. Seolah-olah ada kelompok masyarakat yang mau menyetujui kenaikan harga BBM. Ini ironis sekali karena apa yang terjadi ini semuanya tidak dapat ditutup-tutupi. Saya kembali tekankan, kalau mau mencari uang untuk mengkompensir sampai dengan bulan Desember supaya jangan dipersoalkan subsidi daripada BBM agar 1 April BBM nggak naik. Presiden SBY perintahkan kepada Menteri Keuangan dengan minta dukungan Komisi 11 DPR yang Demokrat itu juga dominan, hentikan dulu subsidi bunga obligasi rekap 60 triliun. Gabungkan dengan uang dari rencana pembagian BLT 25 triliun, sudah 85 triliun. Penghematan kementerian yang 18 triliun, saya yakin masih bisa dinaikkan kalau perjalanan-perjalanan luar negeri dan rapat-rapat yang nggak perlu itu dihapuskan, itu sampai dengan 40 triliun. Itu sudah cukup untuk mengkompensir penundaan kenaikan harga BBM. Ini benar-benar serius. Kalau sampai hal ini tidak didengarkan oleh beliau, benar-benar saya sebagai Sekjen Nasional Membayar Pajak merasa prihatin. Kenapa? Karena ternyata uang pajak yang dibayar oleh rakyat tidak digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat. Ini penting. Ini saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, tapi saya hanya mengungkapkan hitung-hitungan secara jelas. Itu uang rakyat semua. APBN kita itu lebih dari 1.000 triliun. Malah yang digembar-gemborkan mau utang luar negeri saja. Ini pemimpin kita harus kita gimana kan Pak? Ini sepertinya sudah banyak suara-suara seperti Oh, ini, tapi silakan. kok tetap saja tiap tahun selalu saja naik ini BBM. Nah, itu kembali kepada masalah janji Presiden SBY yang kalau terpilih 2009 sampai 2014 mau mewujudkan good governance. Tata kelola pemerintahan yang bagus, yang baik, dan clean government, tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kemarin itu sudah dikatakan di Running Text Metro TV, saya baca Profesor Dr. Rias Rasid pun memberikan warning di Running Text bahwa Presiden SBY belum menepati janji-janji kampanyenya. Nah, janji kampanye itu yang paling pokok adalah mewujudkan good governance dan clean government. Nah, good governance itu apa? Good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik, presiden itu ibaratnya seorang presiden direktur daripada Indonesian Incorporated. Itu bagaimana bisa melakukan cross subsidi dan menghitung di mana pos-pos biaya yang belum perlu dan melakukan efisiensi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Orientasi daripada suatu pemerintahan baik di pusat maupun di daerah adalah memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diwujudkan itu dengan dibiayai oleh rakyat sendiri melalui pajak. Ya kan? Kalau tahun ini pajak itu ditargetkan lebih dari 1.000 triliun. Ya, 2010 kemarin pajak itu 720-an triliun, tapi yang tercapai hanya 680 triliun. Lah, kalau sekarang ini mau tercapai katakanlah 1.000 triliun, berarti APBN yang 2010 itu 1.000 triliun, seharusnya tidak boleh lagi lah pemerintah tahun 2012 ini menambah utang luar negeri. Jangan karena punya warga negara yang menjadi managing direktur Bank Dunia terus boleh ngutang melulu. Reformasi perpajakan saja dibayar waktu itu biaya dengan hutang Bank Dunia kala Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 5 triliun. Tapi hasilnya apa? Yang terjadi gayus semua. Ini yang harus dicegah. Kalau cuma gayus kabeh, gak perlu hutang 5 triliun dari Bank Dunia dipakai untuk reformasi perpajakan. Lebih baik 5 triliun dipakai aja untuk bebasin bayar sekolah SMP atau bayar subsidi kesehatan, orang tua bebas pergi ke rumah sakit. Jadi yang umur 60 manula gratis. Seperti kalau kita naik Garuda itu sayangnya hanya yang bisnis kelas ya. Kalau umurnya udah 60 itu dapat diskon 30%. Nah,